Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau belajar atau kasih kiat-kiat atau tips menjadi introvert yang sukses gitu. Saya termasuk orang yang introvert. Saya belajar dari YouTube, sumbernya itu dari channel 1%. Nah, jadi gini, sebelumnya kita artikan dulu apa sih arti dari introvert itu. Jadi introvert adalah orang yang lebih senang menghabiskan waktunya itu sendirian atau bersama satu atau dua orang teman aja, tapi itu pun teman yang dekat, dibandingkan berada dalam keramaian. Dia tuh nggak begitu senang untuk mendapatkan. Jadi gini, dia tuh untuk menyendiri atau dengan teman itu bisa mendapatkan energi di dalam dirinya sendiri gitu loh, kurang lebihnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau orang introvert tuh biasanya lebih pendiam gitu, lebih pendiam, terus biasanya juga menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri, terus lebih tertarik bekerja independen atau sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya masalah ketertarikan dan cari energi. Berarti kan tadi kan ketertarikan sendiri, cari energinya untuk di dalam dirinya. Tadi kan dari mana energinya, sebenarnya dari dalam dirinya sendiri gitu. Terus orang introvert gampang kedistraksi terhadap lingkungan yang stimulasi. Kedistraksi itu gampang teralihkan gitu. Misalnya di tempat yang rame gitu ya. Terus biasanya tuh fokus dalam dirinya sendiri meskipun di tempat keramaian. Nah, itu biasanya orang-orang introvert. Introvert biasanya juga lebih memikirkan ide dan solusi dengan mikir sendiri gitu loh, tanpa bareng-bareng. Dia tuh lebih cari solusinya tuh sendiri dengan pikiran sendiri. Dan orang introvert tuh biasanya mengungkapkan idenya tuh dalam bentuk tulisan daripada membicarakannya kepada orang lain. Jadi lebih ke tulisan gitu loh. Jadi introvert tuh ini beda dengan sifat pemalu ya, atau nggak suka dengan orang lain tuh beda gitu, atau beda dengan, jadi bukan berarti dia tuh nggak bisa berinteraksi dengan orang lain juga gitu loh, bukan gitu. Jadi beda itu artinya. Jadi orang introvert tuh juga sebenarnya bisa interaksi sama orang lain, bisa hangout juga sama teman-temannya. Cuma dia tuh melakukan tadi tuh kumpul-kumpulnya tadi itu udah mengeluarkan, sebenarnya tuh udah, dia tuh ngumpul-ngumpul nih, hangout nih, sebenarnya dia tuh udah mengeluarkan energi banyak gitu loh, jadi untuk bisa melakukan hangout tadi. Nah, dan akhirnya setelah itu dia tuh akan membutuhkan waktu untuk menyendiri, sebenarnya di situ untuk recharge lagi gitu, ngecas lagi gitu. Nah, lawan dari introvert adalah extrovert kan gitu. Nah, mereka ini cenderung mendapatkan energi dari luar kalau ekstrovert, dan suka berinteraksi dengan orang lain. Jadi benar-benar kebalikannya dari introvert. Nah, jadi biasanya orang-orang ekstrovert tuh lebih sering diskusi sama banyak orang lain supaya dapat ide dan solusi. Bagus sih sebenarnya orang-orang introvert juga. Maksudnya introvert memang ada kekurangannya seperti itu, dan ekstrovert adalah kelebihan seperti itu. Dan mereka biasanya tuh ekstrovert tuh fan-fan aja ngomong di depan banyak orang lain tuh gitu loh. Nah, di sini kan jelas tuh perbedaan antara introvert dan extrovert. Nah, ini intinya ada pada fokus merekanya gitu kan. Tadi kan ketertarikan dan energi, cari energi. Apa keluar diri atau ke dalam diri gitu fokusnya. Nah, apakah ini yang menentukan orang itu sukses atau enggak? Nah, ternyata kan bukan itu salah satunya. Salah satu menjadi faktornya. Sebenarnya banyak faktor juga kan untuk menjadi sukses tuh gitu. Jadi orang introvert tuh nggak bisa jadi bukan berarti nggak bisa jadi sukses gitu, bukan berarti yang nggak bisa berinteraksi sama orang lain gitu loh, bukan gitu loh. Dan bukan berarti juga nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa dikatakan seperti itu juga gitu loh. Ternyata enggak atau bukan gitu loh, karena ini tuh cuma salah satu faktor aja, dan bukan faktor yang yang ngaruh banget, atau faktor yang utama, atau ngaruh banget lah, pengaruh besar lah gitu. Terus gimana nih cara jadi introvert yang sukses gitu. Nah, yang pertama tuh, jadi
kita tuh cari pekerjaan yang memanfaatkan sifat kita sebagai introvert. Misalnya nih, pekerjaan kreatif gitu loh. Nah, menurut Susan Cain, ide kreatif itu cenderung muncul ketika seseorang sedang fokus dengan pikirannya. Jadi ternyata kan ide kreatif itu, seorang kan, orang kreatif kan bisa jadi sukses juga. Nah, itu salah satunya orang-orang kreatif itu dengan cara pikirannya fokus gitu, dengan menyendiri, salah satunya gitu. Terus yang kedua, cari kerjaan yang sekiranya itu nyaman, yang nyaman kerja sendiri, atau pekerjaan itu dituntut bisa kerja sendiri. Misalnya jadi peneliti atau data analis atau web developer ya mungkin, dan lainnya dan hal lainnya ya. Tapi memang memanfaatkan bidang pekerjaan introvert itu bukan berarti kita menghindari pekerjaan yang harus berinteraksi dengan orang lain, bukan berarti seperti itu. Jadi jangan terbatas dari kepribadian kitanya gitu loh, karena karakter kita introvert, jadi ya udah kita membatasi, bukan seperti itu. Karena pastinya interaksi dengan orang lain itu bisa dipelajari gitu loh. Nah, kayak kemampuan public speaking tuh bisa dilatih, bisa dipelajari lah gitu loh. Jadi itu beda introvert atau extrovert yang tadi disampaikan. Nah, dan pekerjaan yang tadi disebutin tadi itu di atas tuh tetap aja harus membutuhkan atau berinteraksi dan kerjasama dengan orang lain. Jadi tetap harus kerjasama dengan orang lain, harus ada interaksi dengan orang lain. Jadi posisi apapun akan posisi itu akan menentukan yang dibutuhkan untuk misalkan jago komunikasi. Apabila posisinya sebagai pemimpin kan, atau sebagai leader kan, atau sebagai manajer kan, itu harus bisa public speaking ya. Sehingga tips yang ketiga adalah harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Nah, kenapa zona nyaman? Maksudnya jadi seorang introvert itu harus dilatih atau belajar, yaitu antara lain yang harus bisa interaksi tadi sampaikan. Jadi harus dilatih, apakah dengan biasain untuk apa yang mau diomongin itu ditulis dulu misalkan gitu, harus setelah ditulis baru diomongin, belajar gitu loh. Yang kedua, harus belajar public speaking gitu. Jadi harus dilatih juga, apakah dengan biasain ngomong diri sendiri dulu misalkan gitu. Nah, maka hal-hal yang tadi itu, tips-tips tadi itu akan terasa perubahannya gitu. Meskipun pada saat awal itu dia tuh terasa aneh atau canggung. Nah, itu yang dikatakan keluar dari zona nyaman gitu loh. Karena dia ngerasa aneh. Tapi sebenarnya lama-kelamaan akan terbiasa dan pastinya akan terasa pula perubahannya. Gitu. Terus yang tips yang keempat ya, yaitu tuh fokus terhadap kelebihan kita sebagai seorang introvert. Nah, misalnya gini, dia tuh lihai dalam analisa karena kan dia seorang pemikir. Jadi supaya kita tuh semakin pede dengan kepiawaian kita atau kelebihan kita sebagai introvert, jadi kita harus percaya diri akhirnya. Dan menurut para ahli, orang introvert tuh secara karakteristik di dalam otaknya berbeda dengan orang extrovert pastinya gitu. Yaitu biasanya berpikir, jadi orang introvert tuh yaitu biasanya tuh berpikir secara mendalam, jadi tentang suatu hal, jadi mendalam tentang suatu hal apapun lah, dan akhirnya akan membuahkan suatu keputusan. Nah, gini, jadi salah satu karakteristik ini dapat mendukung bahwa seseorang introvert dapat menjadi seorang yang sukses, menjadi pemimpin yang bijak, menjadi pemimpin yang memberikan keputusan yang tepat atau lebih baik. Nah, jadi dengan tips-tips tadi, insya Allah orang introvert bisa juga menjadi orang yang sukses dengan cara melakukan tadi menurut channel 1% ini, tadi tips-tipsnya gitu, menjalankan tips-tipsnya. Salah satunya tadi harus keluar zona nyaman, terusnya belajar ngomong, public speaking, terusnya tadi tuh kalau semisal yang ide-idenya misalkan tadinya secara tertulis, akhirnya belajar diomongin, diungkapin, kira-kira gitu. Ini baik buat
pribadi saya, karena saya itu termasuk, menurut saya dan beberapa teman juga, bahwa saya itu termasuk tergolong orang yang introvert. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat saya dan harus dilatih untuk bisa bisa belajar public speaking dan sebagainya gitu sih, karena ini tuntutan kita juga menjadi leader atau pemimpin di perusahaan, baik di keluarga dan dimanapun lah di masyarakat. Kira-kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.